Tak ada yang lebih menyakitkan dari kehilangan Scudetto gara-gara ulah pemain sendiri. Blunder Radu di pekan-pekan terakhir menjadi racun di tengah perjuangan pemain Inter lain. Sebaliknya Milan pun tak sudi dilabeli juara karena ulah Radu. Mereka merasa layak dan ingin membuktikan kelayakan tersebut di laga ini. Maka laga ini diselimuti kekecewaan dan dendam musim lalu. Yang menang yang akan membuktikan siapa yang pantas juara di musim lalu. Lalu taktik apa yang akan digunakan Pioli dan Inzaghi di laga ini? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini sampai akhir. Di barisan pertahanan, Pioli akan mengandalkan Mike Maignan sebagai kiper. Duet bek tengah tetap akan dipercayakan pada Tomori dan Kalulu meski Simon Kjaer sudah pulih dari cedera. Untuk fullback tetap akan diisi oleh Calabria dan Theo. Pioli diyakini akan tetap memasang 4 bek yang diisi pemain-pemain tersebut. Di sisi lain, Inzaghi akan tetap menggunakan 5 pemain di tengah dengan 2 pemain paling sisi difungsikan sebagai wingback. Diprediksi Dumfries akan mengisi sisi kanan, sementara sisi kiri masih cukup sulit diprediksi pasca kepergian Perisic. Sebab baik Di Marco, Gosens atau Darmian belum menunjukkan performa ideal di wingback kiri. Namun bila harus menentukan, diperkirakan Di Marco yang akan mengisinya. Meskipun begitu, siapapun yang bermain, pastinya Inzaghi akan menaikkan 2 wingback-nya sampai depan. Ia akan mengeksploitasi sisi lapangan, memanfaatkan 2 wingback yang melebar di kedua sisi. Nantinya 2 wingback ini tidak hanya sebagai pengumpan, tetapi juga sebagai penyundul atau penerima bola di kotak penalti. Hadapi taktik tersebut, Milan sebetulnya cukup riskan. Mengingat Theo yang sering maju bisa mengakibatkan lubang di sisi kiri Milan. Tentu ini menguntungkan bagi Inter yang bermain dengan wingback. Nah, situasi ini biasanya Pioli akali dengan memainkan Tonali di tengah kiri meskipun berkaki kanan. Itu dilakukan agar Tonali bisa menutup ruang yang ditinggalkan Theo. Selain itu, Junior Mesias yang diprediksi main di sayap kanan terkadang bermain lebih dalam sejajar dengan 4 bek. Nah, bila taktik ini kembali Pioli gunakan, eksploitasi sayap Inter bisa diminimalkan. Karena nantinya ruang di sisi sayap tertutupi oleh kesejajaran 5 pemain tersebut. Kembali bicara tentang pertahanan, Milan terbilang masih kokoh hingga pekan keempat. Meski sempat bobol 2 kali di laga Udinese, duet Tomori dan Kalulu masih menampilkan koordinasi yang solid saat open play. Keduanya akan menjadi sentral dalam menghentikan 2 penyerang Inter. Inzaghi yang sudah dipastikan kehilangan Lukaku sebenarnya tak harus risau. Karena musim lalu pun Inter sudah terbiasa tanpanya. Sebagai gantinya, kemungkinan Inzaghi akan menduetkan Dzeko dan Lautaro di depan. 1 dari 2 penyerang ini akan bermain lebih dalam. Nah, disinilah koordinasi Tomori dan Kalulu diuji karena saat Dzeko turun, 1 bek akan maju untuk mempressing. Bila koordinasi keduanya tidak baik, taktik ini justru akan membuka pertahanan Milan. Selain itu, yang patut dicermati adalah antisipasi pertahanan Milan pada sepak pojok. Karena data musim lalu menunjukkan Milan cukup lemah antisipasi hal tersebut. Sebaliknya Inter cukup efektif memanfaatkan situasi ini. Mereka cukup produktif dalam mendulang gol dari sepak pojok. Bila Pioli tak memberikan perhatian khusus, bisa saja gawang Milan kembali bobol dari sepak pojok seperti saat lawan Udinese. Inzaghi diprediksi akan tetap menggunakan pakem 3 bek. Diperkirakan De Vrij, Skriniar, dan Bastoni yang akan mengisi posisi tersebut. Meski formasi ini seolah-olah kokoh karena bisa menjadi 5 bek, tetapi nyatanya bisa saja riskan saat serangan balik dilakukan. Sebab jika serangan balik dilakukan, 2 wingback masih jauh di depan. Milan pun terhitung tim yang sangat baik dalam serangan balik. Itulah alasan mengapa Leo dominan menunggu di depan karena ia difungsikan sebagai titik serangan balik. Milan memang cukup rutin merebut bola dari belakang atau tengah lalu melakukan serangan cepat. Serangan balik Milan ini patut diperhatikan Inzaghi saat timnya memajukan 2 wingback. Selain itu, Milan sangat mengandalkan Theo di kiri.
Ia rutin maju ke depan untuk membantu serangan. Meski berposisi sebagai fullback, kapasitas Theo seperti seorang winger murni. Ia memiliki kecepatan, dribble, dan tendangan keras yang berbahaya. Maka sisi kiri yang diisi Leo dan Theo menjadi kekuatan terbesar Milan. Hadapi situasi tersebut, Skriniar mungkin dimainkan lebih defensif oleh Inzaghi. Itu seperti yang terjadi pada derby musim lalu saat Bastoni kadang maju sementara Skriniar lebih defensif untuk mempertahankan pertahanan bersama De Vrij. Namun Milan terlihat masih belum ajak di sisi serang lain. Sisi kanan yang kemungkinan diisi Junior Mesias tidaklah segarang Leao di kiri. Tak hanya itu, lini depan pun masih belum jelas siapa target man-nya. Pioli masih mencoba antara Bik atau Giroud. Sementara Origi masih belum sepenuhnya fit. Namun bila harus dipastikan siapa yang bermain, Giroud mungkin dimainkan di laga ini. Tak cukup sampai di situ, posisi playmaker pun belum jelas siapa yang mengisi. Diaz dan De Ketelaere masih dimainkan bergantian dan di antara keduanya belum ada yang ideal. Tapi untuk laga Inter, De Ketelaere bisa jadi yang dicoba di awal. Meskipun begitu, entah siapa yang dimainkan, Pioli akan memfungsikan playmakernya sebagai advance playmaker. Jadi Diaz atau De Ketelaere akan lebih banyak mengatur bola di depan, bukan turun sampai pertahanan sendiri. Aliran bola di belakang akan dipercayakan pada Tonali atau Benacer yang diprediksi mengisi lini tengah. Pada intinya, Milan sudah ajak di pertahanan, tetapi di depan mereka masih mencari formula utama. Hal ini pun patut dicermati Pioli. Jangan sampai kebuntuan lini serang saat lawan Sassuolo kembali terjadi di laga ini. Lengkapnya beginilah susunan pemain yang akan diturunkan Milan. Pioli akan memainkan timnya dalam 4-2-3-1. Sementara Inzaghi akan memainkan timnya dalam 3-5-2. Brozovic, Calhanoglu, dan Barella diprediksi kembali mengisi lini tengah. Pertandingan ini akan dilangsungkan pada Sabtu 3 September 2022 pukul 23.00. Laga ini akan dilangsungkan di San Siro sehingga Milan berstatus tuan rumah. Kalian bisa menontonnya di video.com. Link dan penjelasan detail tentang cara menontonnya ada di deskripsi. Sebelum pamit, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu terupdate video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa lagi. Goodbye.